si Mega ini melihat sosok tentara memakai helm tempur dari pantulan cermin. Awalnya si Mega ngira ini adalah salah satu anggota keluarga Ibam gitu loh. Disangkanya orang beneran ya? Betul. Tapi ketika diperhatikan dengan teliti melalui cermin itu, dari kepala sampai ke kaki, si Mega ini langsung shock gitu loh, Mang. Dan ternyata betul, Mang. Apa yang dilakukan si Mega waktu itu? Dia berdiri, berlari keluar kamar, Mang. Ternyata kakinya itu, Mang, hanya satu. Lalu si Dila menjelaskan semua dengan keadaan masih panik bahwa Tasya, ini seru nih, Mang, bahwa si Tasya, Mang, sebenarnya meninggal dunia. Hah? Tasya meninggal, Bam. Tasya meninggal. Kecelakaan kemarin subuh sama pacarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kita jumpa kembali di Malam Mencekam Channel. Sobat, malam hari ini akan sedikit berbeda tampilan dari MM. Saya Mang Ei dan Mang Yudi. Anda tentu sudah lebih mengenal Mang Yudi ya. Beliau adalah host dari MM. Kalau saya mungkin sebagian kenal Mang Ei yang menjadi host tapi di belakang layar. Selalu di belakang layar ya, Mang Ei. Hari ini Mang Yudi akan bercerita sebuah cerita yang dikirim oleh subscriber MM. Ini sebenarnya ceritanya udah lama nih, dikirimnya ke kita, cuman baru bisa tayang sekarang. Ya karena cerita ini menarik, Mang. Jadi kayaknya perlu kita kisahkan ke sobat MM nih, Mang. Ya, jadi sobat, ini keren. Siapkan kopi, gorengan, bala-bala, bakso tahu, yamin, semua lah ya. Mamang sambil ngopi dong, Mang. Ya, ini panjang ceritanya. Panjang nih. Coba Mang Yudi, saya juga siap-siap nih dengan kopdutnya, kopi dan udut. Mang siapin kopinya ya, Mang ya. Siap. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Ei nih. Sama-sama. Mang Ei ini makin kelihatannya makin gemuk nih ya, makin sehat nih ya. Gemuk ya? Gemuk, Mang. Semoga sehat-sehat selalu ya, Mang ya. Nah, ini cerita ini sebenarnya dikirim sama Ibam. Ibam ini waktu mengirim cerita ini kalau nggak salah usianya 28 tahun, Mang. Ya. Dan dia sebenarnya dilahirkan di Sukabumi, besar di Sukabumi. Nah, namun dia ini karena bekerja di Bandung dan punya ketemu istri orang Bandung, jadi akhirnya dia domisilinya tinggal di Bandung, Mang. Orang Bandung ya? Ya, Ibam ini seperti itu. Nah, Ibam ini mau berbagi cerita tentang pengalaman dia bersama teman-temannya saat dia pergi ke Pelabuhan Ratu, Mang. Jadi waktu itu pergi ke Pelabuhan Ratu, liburan ceritanya, ternyata ketemu dengan hal-hal yang mistis, hal-hal yang goib, dan itu berentet pertemuan penampakan-penampakan atau ketemu kisah-kisah yang mistisnya ini. Kejadian tahun 2015-2017 gitu. Waktu itu, Mang. Seru nih kayaknya nih. Seru, Mang. Ya udah, langsung aja nih cerita. Ya. Di tahun 2015 lalu, di bulan Juli, itu ada Adit, Mang, ada Mega, dan Dila
Dan ini merupakan mereka ini teman-teman kuliah di salah satu kampus di Bandung. Nah, kemudian mengadakan acara liburan, pergi ke Pelabuhan Ratu, yang tadi saya sampaikan bahwa titik kumpulnya itu adalah di tempatnya rumahnya Ibam yang ada di Sukabumi. Akhirnya, Mang, dengan persiapan seadanya pada waktu itu, di hari Jumat pagi itu, pada pukul 7, mereka berkumpul di kosannya Ibam. Sedikit prepare, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya di dalam perjalanan itu. Mereka merencanakan untuk menginap di rumah Ibam, sekalian bersilaturahmi dan berkenalan dengan keluarga Ibam di Sukabumi. Nah, jadi gini Mang Ei, di perjalanan menuju kampung halamannya si Ibam ini, itu terasa normal-normal saja waktu itu, biasa-biasa saja. Ya sama sekali tidak adalah firasat-firasat yang aneh pada liburan tahun itu. Ibam memang sudah biasa melakukan perjalanan, Mang Ei. Dia selalu pulang pergi Bandung, Sukabumi, itu sudah biasa buat dia. Jadi nggak ada kesulitan lah, masalah jarak tempuh ataupun kendala di jalanan karena terbiasanya itu. Hanya saja kali itu si Ibam tuh merasakan perjalanan ke sana bersama ketiga temannya itu, Mang Ei. Di tengah perjalanan kok cukup sering terjadi, mereka tuh sering istirahat gitu loh, untuk sekedar meluruskan kaki, membuang pegal-pegal. Karena lumayan lama duduk di atas jok motor mungkin selama perjalanan. Sampai Mang Ei akhirnya mereka kepentok waktu ibadah sholat Jumat di salah satu masjid waktu itu, yang kebetulan sudah masuk ke kawasan Sukabumi. Akhirnya Ibam, Adit, Dila, dan Mega ini sampai di rumah di kampung halaman pada waktu itu mau menjelang azan asar, Mang Ei. Padahal rencana awalnya sih sesampainya di rumah mereka ingin langsung menuju ke pantai, ke Pelabuhan Ratu, Mang. Namun dikarenakan tibanya di rumah itu terlalu sore, Mang Ei, jadi mereka harus memutuskan untuk bermalam dulu di rumah. Dan berangkatnya ke Pelabuhan Ratunya, yaitu esok paginya, Mang. Gitu, Mang Ei. Telat ya? Telat. Nah, mereka bersantai di rumah Ibam sambil menikmati suasana malam, Mang. Ya, dan kalau bisa kita gambarkan, Mang, waktu itu rumahnya Ibam itu kurang lebih seperti di pesisir-pesisir perkebunan teh gitu loh, Mang. Enak ya suasananya. Mang tahu lah ya. Nah, itu kalau malam itu kan dingin dan gelap, Mang, cukup gelap di situ. Nah, dingin dan gelapnya suasana yang berada di kampung, di rumah Ibam ini. Disinilah, Mang, mulai ada keanehan-keanehan yang terjadi. Wah, ini mulai panas nih. Bener, itu mereka lagi nyantai, lagi minum kopi di pinggiran kebun teh itu. Terjadi sesuatu pada si Mega di rumah bibinya Ibam yang berada di tengah-tengah antara dua rumah saudara Ibam dan uaknya Ibam. Ketika Mega selesai mandi, ini ceritanya nih, Mang, seru, Mang. Ketika si Mega ini selesai mandi dan dia duduk di depan kaca rias yang ada di salah satu kamar rumah bibinya Ibam itu, Mang. Si Mega ini melihat sosok tentara memakai helm tempur dari pantulan cermin. Awalnya si Mega ngira ini adalah salah satu anggota keluarga Ibam gitu loh. Disangkanya orang beneran ya? Betul. Tapi ketika diperhatikan dengan teliti melalui cermin itu, dari kepala sampai ke kaki, si Mega ini langsung shock gitu loh, Mang. Kaget dia. Ternyata kakinya itu, Mang, hanya satu. Dari pinggang ke kiri sebelah sini itu hanya satu.
di mana kakinya itu putus, terdapat darah mengalir, menetes ke lantai. Dan seketika itu, Mang, sekejap saja sosok itu menghilang, Mang. Si Mega spontan membalikkan badannya untuk memastikan lebih jelas apakah sosok wujud yang dia lihat di cermin itu, apakah betul. Dia berbalik melihat ke belakang sosok yang memakai baju tentara itu. Dan ternyata betul, Mang. Apa yang dilakukan si Mega waktu itu? Dia berdiri, berlari keluar kamar, Mang, menuju ke rumah di mana si Ibam dan yang lainnya, teman-teman yang lainnya sedang berkumpul. Dan mereka ini, Ibam ini kan berkumpulnya di rumah ibunya, Mang. Yang jaraknya cuma beberapa langkah lah dari rumah yang ditempatin sama si Mega ini. Dan si Ibam pun, yang pada saat itu sedang duduk-duduk, Mang, bersama teman-temannya sambil minum kopi, kaget ngelihat si Mega yang sedang berjalan tergesa-gesa menuju ke arah mereka. Namun kala itu mereka tidak ngeh sebenarnya dengan gelagat si Mega yang seperti itu. Dan Mega pun langsung ikut duduk bergabung dengan si Ibam dan teman-temannya yang sedang menikmati gorengan buatan neneknya. Panik ya Mega ya? Panik, Mang. Nah, kondisi si Mega malam itu, Mang, dia diam aja. Dia tidak mau menceritakan apapun kepada mereka itu tentang sosok yang dia lihat dari pantulan cermin itu. Dia hanya terdiam duduk. Berjam-jam mereka menikmati suasana malam itu. Sementara si Mega ya udah tahu ya, dia diam terus. Sampai akhirnya, Mang, malam makin larut, waktu berjalan terus, mereka merasa ngantuk. Jadi satu persatu mereka istirahat lah ke kamarnya masing-masing yang sudah disiapkan. Nah, Mang, ini kejadian nih. Mulai awalnya kejadian ini begini, Mang. Jam 12 itu, si Dila, dia menerima telepon, Mang, dari temannya yang bernama Tasya. Dia memberitahu bahwa Tasya ingin ikut pergi ke pantai Pelabuhan Ratu ketika itu. Dan si Dila pun mempersilahkannya. Lalu Tasya mengatakan saat telepon waktu itu bahwa dia katanya akan menyusul bersama pacarnya sebelum azan subuh, Mang. Gitu, Mang. Ya, Dila mengiyakan aja dan mengatakan kepada Tasya, "Oke deh Tasya, kamu hati-hati ya." Setelah sholat subuh, Dila mengabarkan kepada Ibam dan Adit bahwa temannya itu yang bernama si Tasya itu, dia akan menyusul ke pantai Pelabuhan Ratu bersama pacarnya. Ya, kita sebut saja nama pacarnya, namanya Ervan. Ervan ya? Ervan, Mang. Pakai F atau pakai P? V, Mang. V, Ervan. Ervan. Ibam dan Adi tidak keberatan. Malah si Ibam ketika itu senang sekali karena dia pikir semakin ramai kan semakin seru kan, Mang. Bener gak, Mang? Lalu setelah sarapan kecil-kecil itu, Mang, mereka pun bersiap untuk berangkat menuju ke Pelabuhan Ratu. Nah, sekitar jam 7 pagi, Mang, mereka akhirnya pamit kepada orang tua Ibam dan neneknya Ibam untuk pergi dengan menggunakan motor yang mereka masing-masing kan berboncengan, Mang. Nah, jadi singkat ceritanya, Mang, akhirnya mereka pun mulai perjalanan dan di situ mereka menemui keanehan. Tepat di pertengahan jalan, si Dila tiba-tiba meminta Adit untuk menghentikan motornya, Mang. Karena dia melihat ada satu sosok temannya, yaitu si Tasya itu, Mang, yang terlihat seperti sedang menunggu di pinggir jalan. Sedangkan
Ibam ketika itu sempat terpisah cukup jauh karena dia berada di depan Adit, dan Ibam ketika itu tidak tahu bahwa Adit sempat berhenti untuk menemui Tasya yang tiba-tiba sudah ada di pinggir jalan itu, Mang Ei. Nah, yang anehnya gini, Mang Ei, yang anehnya nih, ketika itu si Tasya hanya sendirian, padahal kan di awal dia bilang akan menyusul bersama pacarnya yaitu si Ervan itu, Mang Ei. Iya. Jadi terpaksa si Adit harus membonceng 2 perempuan dengan 1 motor waktu itu. Wih. Cabe-cabean, Mang, bertiga. Hanut. Hanut. Lalu si Ibam yang akhirnya menyadari sudah meninggalkan Adit terlalu jauh. Dia berhenti dulu, Mang, di depan warung. Dan benar saja, Mang, ketika Adit mulai terlihat oleh si Ibam, Ibam melihat di belakang Dila itu ada 1 perempuan lagi. Yaitu dia, si Tasya. Si Ibam pun menyapanya tuh dengan senyuman gitu loh, Mang. Dan anggukan kepala sopan lah gitu. Lalu si Adit berkata gini, Mang. Bam, ayo kita lanjut, Bang. Jalan. Maksudnya untuk melanjutkan terus perjalanannya. Dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang sedang-sedang saja lah, yang rendah. Sambil sesekali mereka memperhatikan ke spion. Nah, di sini pun si Ibam tuh sempat merasakan keanehan, Mang, waktu dia menjalankan motor itu. Ketika dia melihat ke kaca spion untuk memastikan Adit tidak tertinggal jauh lagi, dia tidak melihat ada Tasya di belakang Dila yang dibonceng 1 motor itu, Mang. Ngeri kan, Mang Ei? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Dari kaca spion tuh nggak kelihatan. Nggak ada si Tasya itu. Tapi ketika si Ibam lihat sekali lagi, tiba-tiba sosok Tasya itu kembali terlihat. Ya awalnya si Ibam menganggap itu hanya masalah arah pandang saja mungkin. Yang tertutup oleh badannya si Adit atau badannya si Dila. Nah, jadi Mang Ei gini, Mang Ei, sampai akhirnya ketika mereka tiba di pantai Pelabuhan Ratu itu, Mang Ei, namun sesampainya di sana mereka agak kurang nyaman karena ternyata pantai Pelabuhan Ratu itu sedang ramai pengunjung. Karena waktu itu bertepatan hari libur, Mang Ei. Ramai ya? Ramai sekali. Yang akhirnya teman-teman si Ibam itu meneruskan perjalanan ke arah pantai Sawarna yang jaraknya kurang lebih 1 jam lah. Ternyata kakinya itu, Mang, hanya 1. Dari pinggang ke kiri sebelah sini itu hanya 1. Di mana kakinya itu putus, terdapat darah mengalir. Nah, Mang Ei, singkat cerita nih, Mang. Sesampainya mereka di lokasi sekitar pantai Sawarna itu, mereka mencari rumah singgah untuk beristirahat sebentar, Mang. Ada salah satu warga di lokasi parkir yang memang dia itu ternyata memang tukang parkir, Mang, di lokasi itu, di sekitar pantai lah ya. Mengantar mereka ke penginapan yang udah direkomendasikan sama orang, Mang. Dan lokasinya tidak jauh dari pantai. Jadi cukup asik lah sebenarnya. Namun semakin lama nih, Mang Ei, Ibam semakin curiga dengan sosok Tasya ini, Mang. Ketika mereka berada di rumah penginapan itu, sosok Tasya ini, Mang, sama sekali belum pernah terlihat makan, Mang Ei, ataupun minum sesuatu, air apapun. Sedangkan mereka ketika itu benar-benar merasa haus dan lapar. Dan gelagatnya nih, Mang Ei, agak berbeda. Dia lebih sering diam, tidak bicara, Mang. Kalaupun bicara, itu pun kalau ditanya saja, Mang.
Tapi ketika si Dila membisikkan kepada si Ibam, dibilang mungkin Tasya lagi galau Bam, bertengkar dengan pacarnya mungkin. Makanya mungkin dia lebih banyak diam. Mungkin putus kayaknya. Mungkin juga, karena kan dia sendiri Mang. Janjinya kan berdua Mang. Dan Jadi lagi bete lah ya. bete Mang. Jadi dimaklumin lah sama teman-temannya mungkin ya. Dan ketika si Ibam mendengar hal itu Mang dari cerita si Dila, dia mulai nih bisa menganggap itu masuk akal Mang. Oh iya bener juga sih, mungkin lagi ribut, lagi berantem lah gitu. Jadi dimaklum lah. Dan si Ibam pun sempat membuang pikiran yang aneh-aneh, walaupun tadinya sempat datang juga prasangkai atau pemikiran yang aneh-aneh mengenai Tasya ini. Nah, Mang Ai dan Sobat Malam Mencekam sekalian, akhirnya setelah mereka mengganti pakaian untuk bermain di ombak di pantai ketika itu, tepat jam 5 sore, mereka kembali ke penginapan Mang, dengan berjalan kaki. Dan mereka merasakan betul-betul sudah mulai lelah. Di sini, awalnya semua terasa normal-normal saja Mang Ai. Sampai akhirnya Mang, pada jam 9 malam, ketika itu pada saat mereka sedang duduk berbincang-bincang Mang, bersama dengan teman-temannya yang lain nih, menikmati minuman dingin. Ya kalau laki-laki sih sambil ngerokok lah kalau laki-laki ya. Nyantai ya. Nyantai Mang. Nah lalu Mang setelah itu, si Dila ini mendahului pamit Mang dari obrolan yang melingkar tadi itu, langsung masuk ke salah satu kamar yang ada di penginapan itu Mang. Dan tidak lama Mang Ai, tidak lama kemudian mereka semua pun menyusul ke dalam rumah penginapan itu untuk tidur dan beristirahat Mang. Semuanya bubar. Semuanya ya karena udah ngantuk mungkin Mang ya. Nah di situ Mang, mereka benar-benar digemparkan lagi Mang oleh satu kejadian yang membuat mereka ini bingung dan sangat ketakutan Mang. Ketika subuh, sekitar pukul 3 lebih Mang, tiba-tiba si Dila ini Mang keluar dari kamar dengan tergesa-gesa. Dia membangunkan teman-temannya yang lain yang pada saat itu sedang tidur nyenyak. Si Dila berkata gini, "Bam, Ibam, bangun dong Bam, bangun." Setelah si Ibam bangun, lalu dia melihat wajah si Dila yang terlihat sedang menggenggam HP-nya itu yang didekatkan kepada telinganya. Sepertinya Dila baru saja mendapatkan panggilan telepon dari seseorang. Dila hanya terus mengatakan, "Tasya Bam, Tasya." Ya sambil berkaca-kaca Dila berkata seperti itu. Lalu Ibam segera menyelanya dengan bertanya kepada si Dila, "Tenang dulu Dila, tenang dulu, tenang dulu. Ada apa dengan Tasya?" Lalu si Dila menjelaskan semua dengan keadaan masih panik bahwa Tasya, ini seru nih Mang, bahwa si Tasya Mang sebenarnya meninggal dunia. Hah? Bener Mang. Kabarnya meninggal dunia. Kabarnya meninggal dunia. Jelas ketika mendengar seperti itu Mang, si Ibam dan si Adit kaget loh Mang. Lalu spontan berdiri dan bergegas berjalan menuju kamar di mana si Tasya itu tidur Mang. Yaitu di kamar di mana Dila, Mega dan Tasya tidur. Dan Ibam tambah kaget lagi ketika dia melihat di dalam kamar itu ternyata kosong. Tidak terlihat ada sosok Tasya di sana. Lalu si Ibam itu kaget Mang, sontak dia bertanya sama si Dila, "Dil, Tasya itu di mana Dil?"
Dan Dila pun menjawab dengan ekspresi yang terlihat sangat frustasi gitu, Mang I. Tasya meninggal, Bam. Tasya meninggal. Kecelakaan kemarin subuh sama pacarnya. Nah, si Ibam yang mendengar perkataan Dila saat itu, Mang, benar-benar kaget. Namun juga bingung dia. Jadi yang kemarin bareng dengan mereka itu siapa ya? Dan si Dila, Mang, waktu itu pun menjawab dengan menangis. Bam, saya nggak tahu, Bam. Aku juga bingung. Itu kata si Dila jawabannya. Lalu Ibam pun segera mengambil HP yang dipegang sama si Dila, Mang. Dan dia lakukan menelpon balik ke nomor yang baru saja menghubungi si Dila tadi. Siapa sih sebenarnya ini yang mengabarkan kalau si Tasya itu sudah meninggal? Lalu ketika si Ibam hubungi balik, Mang Ei, ternyata itu adalah nomor dari salah satu polisi yang baru saja mendatangi lokasi kejadian kecelakaan, Mang. Di kecelakaan itulah yang menyebabkan Tasya itu tewas di tempat dengan pacarnya yang sempat koma terlebih dahulu dan akhirnya mengembuskan nafas terakhir di salah satu rumah sakit di daerah sekitar Cianjur. Mang Ei dan Sobat Malam Mencekam. Mereka panik semua nih kayaknya nih. Jelas, Mang, keadaan mereka semua benar-benar ketakutan. Namun Ibam masih penasaran dan sedikit tidak percaya, Mang Ei, dengan kebenaran kabar berita yang baru saja mereka terima. Nah, jadi singkat cerita nih, Mang Ei, pagi harinya ketika mereka semua menemani Dila mendatangi rumah sakit, Mang, di mana jenazah Tasya dan pacarnya itu, yaitu si Ervan itu, dievakuasi. Lalu si Ibam, Mang, mulai yakin dengan kabar berita tadi subuh bahwa temannya si Dila ini, yaitu si Tasya, benar-benar tewas karena kecelakaan. Serem ya? Serem kali. Nah, jadi gini, Mang Ei, Sobat Malam Mencekam sekalian. Setelah beberapa lama mereka menunggu, akhirnya Dila datang nih, si Dila. Dia mendatangi si Ibam, mendatangi si Adit dan Mega yang waktu itu sedang duduk, Mang. Dila mengajak mereka untuk kembali pulang ke rumah Ibam di Sukabumi. Sedangkan jenazah Tasya saat itu langsung diurus dan akan dibawa ke kampung halamannya di Purwakarta, Mang, untuk dimakamkan. Ya begitu juga dengan jenazahnya Ervan, kekasihnya si Tasya itu. Ibam mendengar kabar terakhir sih jenazahnya dimakamkan di Kerawang, Mang. Sesampainya di rumah Ibam, mereka semua menjadi berkumpul dalam suasana duka, Mang. Yang tadinya ceria, sekarang berubah suasana jadi lebih sedih ya? Sedih lah. Nah, Mang Ei dan Sobat Malam Mencekam sekalian, kisah inilah yang sampai saat ini itu tidak bisa dilupakan oleh si Ibam. Terkadang Ibam merasa suka ketakutan sendiri, merinding sendiri, Mang, jika mengingat bagaimana dia sempat benar-benar berinteraksi dengan sosok Tasya yang ternyata sudah meninggal saat itu. Iya. Seperti itu, Mang, ceritanya. Yang dikirim kisah pengalaman si Ibam ini. Tapi sampai saat ini udah nggak ada gangguan lagi ya dari Tasya ini. Menurut informasi Ibam dan si Dila, tidak ada, Mang, gangguan-gangguan seperti itu lagi, nggak ada, Mang. Cuman kalau dia ingat kejadian itu, ya Mang Ei mungkin pernah ngerasakan lah kalau lagi ngobrol sama orang, padahal orang itu tuh sudah meninggal gitu. Ya. Nah, itu suka sering muncul, Mang. Kadang-kadang ketika itu muncul, ketakutan yang dialami oleh si Ibam ini terjadi, Mang. Ya. Seperti itu, Mang. Emang banyak kejadian seperti ini ya. Jadi Banyak, betul, Mang. saya juga pernah dengar dari cerita-cerita yang lalu bahwa orang baru meninggal tuh, yang tidak kita tahu, betul. kita nyangka masih hidup ya, padahal Padahal udah meninggal. itu kan
Yang Mang Yudi juga pernah Mang, pernah ya? Pernah seperti itu, Mang. Ya. Ya kita turut berduka cita. Ya kita Mang Ei dan sobat malam mencekam sekalian, ya juga untuk saudara kita Ibam, ya kita turut berduka cita ya atas meninggalnya Tasya dan Ervan yang waktu itu mengalami kecelakaan ya di daerah Cianjur. Semoga kita sama-sama berdoa semoga amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala dan ada diberikan tempat yang layak tentunya ya. Oke. Gitu, Mang. Ya, Mang Yudi. Ya, Mang Ei. Terima kasih udah bawain cerita dari subscriber kita ya. Ya. Juga sama-sama, kepada subscriber yang punya cerita ingin ditayangkan di Malam Mencekam, silahkan kirim ke malammencekam@gmail.com ya. Ya udah, sobat, kalau memang sobat suka dengan cerita dari Pak De Yudi ini atau Mang Yudi, komentar di bawah. Jangan diem aja, komentar. Komen dong. Kita kurangnya apa, kita lebihnya apa, komentar. Kalau nggak komentar kita mana tahu kurangnya Biar ada di mana. masukan buat kita, Mang ya. Betul. Jadi sukanya seperti format yang mana ya? Betul. Narsum kah atau Pak Yudi yang cerita atau Mang Ei yang salto yang cerita maksudnya gitu. Ya. Dan atau ini juga Mang Ei, ada satu yang saya lupa juga nih untuk sobat malam mencekam sekalian ya. Jangan lupa nih tungguin setiap hari Senin, hari Rabu, Jumat, Sabtu itu munculnya MM di situ nih. Malam mencekam tuh uploadnya di setiap jam 20.30 malam. Tapi ada rencana katanya mau tiap hari katanya uploadnya. Wih. Nah ini gimana nih? Ini kita juga minta komen dari sahabat malam mencekam sekalian yang terima kasih udah mendukung kita sampai saat ini ya Mang ya. Ya. Nah kira-kira nih kalau MM setiap hari upload gimana, setuju nggak? Ya, komen di bawah. Komen di bawah. Ya. Oke, Mang. Ya gitu Mang. Sobat MM, itulah kisah dari Ibam ya. Ibam. Kita ambil positifnya, Ya. buang yang negatif. Betul. Jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Mang Ei dan Saya Mang Yudi. wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.